ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat Jum'ah Masjid Babus Salam, yang semoga siang ini kita semua mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengan kita melaksanakan tafakkur dan tadabbur ayat di siang ini akan meningkatkan ketakwaan kita, karena kita mengetahui visi kepemimpinan yang sedang kita jalani di atas muka bumi ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 134 Allah Ta'ala menyatakan firman-Nya dalam peristiwa dialogis dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Shadaqallahul azim. Nabi Ibrahim ini dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi yang namanya kekasih bukan berarti tidak diuji. Justru ujiannya terus menerus dan kapan berakhirnya, sehingga kemudian ketika sedemikian banyak ujian dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian beliau telah menyempurnakan seluruh ujian itu, maka berkatalah Allah kepada dia, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu pemimpin bagi seluruh manusia di atas muka bumi ini. Ada pertanyaan menarik dari Nabi Ibrahim yang ia mengatakan, wa min dzurriyyati, apakah tugas ini juga untuk aku dan keturunanku? Lalu Allah menjawab, la yanalu 'ahdidz zalimin, janjiku tidak termasuk keturunanmu yang zalim. Jadi kalau kita masuk dalam kategori keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak zalim, maka melekat di dalam tugas kita dan diri kita adalah fungsi kepemimpinan di atas muka bumi ini. Ini akan sejalan dengan prospek awal ketika manusia diciptakan. Dan kita menghafal semua ini, dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, yang di dalam surah Al-Baqarah juga di ayat ke-30 dikatakan, inni ja'idun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Mohon tidak memahami konsep khalifah ini dengan pemaknaan khilafah, apalagi dalam pendekatan politik yang memaksakan. Kenapa? Karena model kepemimpinan di dalam kekuasaan Islam itu tidak ada aturan baku, tetapi justru telah ditetapkan dengan bagian yang sudah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita merujuk kepada kebiasaan dan keputusan Nabi serta para sahabat, maka setelah fase nubuwah yang ada adalah fase al-khulafa ar-rasyidun, dan setelah itu berhenti, lalu kemudian digantikan oleh fase mamlakah atau kerajaan. Nanti seluruh fase kepemimpinan ini berakhir pada tahun 1900-an, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu dengan tumbangnya Kekaisaran Ottoman di Turki, Ottoman. Setelah itu sudah tidak ada, kembali kepada kesepakatan negara modern, nation state. Tetapi mari kita lupakan sejenak bagian itu. Kita ingin secara teologis mendapatkan pembenaran bahwa tugas kepemimpinan kita, termasuk kepemimpinan orang per orang, yang Rasulullah sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kita semua ini adalah pemimpin,
maka pembenaran teologis ini sebagai landasan pacu untuk kita menjalankan tugas di atas muka bumi ini, bahwa ternyata apa yang sekarang saat ini kita emban, saat ini kita jalani, saat ini kita sedang melaksanakan tugas kepemimpinan, bukan sekedar di mana bumi kita dipijak, tetapi visi yang dibangun adalah merawat jagat, membangun peradaban. Ini yang disebut dengan visi global kosmopolit. Tanggal 22 Oktober besok, beberapa hari lagi, kita akan memperingati Hari Santri Nasional. Sejarah yang tersembunyi selama puluhan tahun dan baru terbuka kembali di tahun 2015 dengan disematkannya secara nasional Hari Santri Nasional. Pengakuan bahwa peran ulama pesantren, bahwa peran santri di pondok pesantren begitu besar dalam merebut kemerdekaan di negeri ini. Apa hubungannya? Bahwa ternyata orang yang dulu menganggap dunia pesantren berada di dunia yang sangat jauh dan sangat terpojok, tersudut, tetapi punya visi yang hebat di dalam kepahlawanan untuk membangun kemerdekaan di negeri ini. Ini juga kesadaran yang sama untuk kita yang sekarang mungkin hanya berpikir hidup untuk dirinya dan keluarganya, tetapi dengan visi global kosmopolit. Sesungguhnya benar mengapa sang Nabi diutus kepada kita, memberikan dan membawa visi kerahmatan untuk alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agar kita tidak hanya diam di tempat, kita harus terus bergerak. Jangan pernah merasa nyaman dengan selembar surat pensiun. Jangan pernah nyaman dengan itu. Dikritik betul itu oleh Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah kenapa visi kepemimpinan tidak pernah membenarkan orang yang hanya diam. Meskipun sedikit, jadikan hidup kita penuh karya untuk lingkungan di sekitar kita. Inilah yang kemudian di dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-165 Allah menegaskan konsepsi kepemimpinan itu, kepemimpinan yang maslahah untuk dunia. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Bahwa kemudian kepemimpinan itu menaikkan derajat kita, tetapi pada saat yang sama tidak menghentikan yang disebut dengan ujian demi ujian. Maka insan-insan hamba Allah yang hari ini menjalani salah satu fungsi kepemimpinannya, bertanggung jawab melaksanakan sholatul Jum'ah di masjid tercinta ini, sepulang dari masjid, ketika langkah kaki kita ini menapaki bumi di luar sana, maka ingatlah perintah Allah, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini. Masjid ini menyatukan kita. Tidak ada yang membedakan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Tidak ada strata di dalamnya. Satu-satunya yang tersedia adalah strata kepemimpinan antara imam dan makmum. Itu pun disejajarkan tanpa ada pembedaan satu sama lain. Tapi begitu keluar dari sholat Jumat, dari masjid masing-masing, pergerakan kita fantashiru fil ard. Silakan yang ke kantor kembali ke kantornya, yang dari pasar kembali ke pasarnya, yang dari kementerian kembali ke kementeriannya, yang di sektor swasta kembali ke sektor swastanya, yang ke pabrik silakan kembali ke pabriknya, yang wirausaha kembali ke wirausahanya. Tapi kau bawa nilai-nilai kemaslahatan untuk umat yang kau dapatkan dari masjid. Inilah kemudian Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa ini visi dakwah yang belum selesai. Nabi itu pernah menyatakan kepada kita tentang the best model di dalam pendidikan yang beliau lakukan terhadap umat, hingga beliau menyimpulkan khairukum qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Dalam model pendidikan, umat terbaik dalam satu kelompok zaman adalah zaman aku.
Setelah itu zaman setelahnya semakin kemari semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Semakin hari semakin jauh dari nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab. Maka inilah yang kemudian kita harus kembali kepada kesadaran bersama tentang potensi umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sandangkan kepada kita di dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Anda itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia. Bagaimana mungkin kita tidak memahami visi global kosmopolit kalau ternyata ayat ini telah menegaskan, Allah menyatakan kepada kita sebagai umat terbaik di antara umat-umat manusia. Ini tidak bicara Rawamangun, Pak. Ini tidak bicara sekedar Cipinang. Ini kita tidak sekedar bicara Jatinegara atau Jakarta atau Indonesia, tetapi visi global kosmopolit. Meskipun dengan menggunakan konsep nation state, di mana kita tidak menjajah negara lain, di mana kita tidak mengambil wilayah-wilayah di luar negara ini, tetapi nilai-nilai kerahmatan harus mempengaruhi dunia ini. Itu kenapa kemudian ketika visi merawat jagat, membangun peradaban dijadikan visi global kosmopolit, seolah kita sedang dibawa untuk berperan lebih luas dan lebih jauh lagi. Itu yang harus kita lakukan. Maka jika kita membaca pada ayat yang tadi saya sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita memahami 3 pilar sosial profetik yang harus kita wujudkan minimal di lingkungan kita, termasuk lingkungan keluarga kita. Yang pertama adalah ungkapan ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Ada catatan penting ini, kaedahnya para ulama mengajarkan, kalau kau menyeru kebaikan, ingat caranya juga dengan cara yang baik. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Untuk periode yang dulu kita pernah melihat organisasi atas nama agama melakukan perlawanan terhadap kemungkaran, tetapi dengan cara-cara yang mungkar sehingga menciptakan kemungkaran yang baru. Kaidah ini kita pegang itu. Amar ma'ruf bil ma'ruf, menyeru kebaikan dengan kebaikan. Nahi munkar, mencegah kemungkaran juga bil ma'ruf, tetap dengan kebaikan. Nah, ini yang disebut dengan humanisasi, sebagai satu usaha untuk mengangkat kembali martabat kemanusiaan. Humanisasi ini yang hilang sekarang. Sekolah, pesantren, boarding, lembaga pendidikan sedang mengalami gempuran yang luar biasa dikala kekerasan dan pelecehan seksual justru terjadi di lembaga yang disucikan itu. Apakah kemudian kita menutup mata dan menutup aib itu? Lalu kemudian itu bisa saja terjadi di tempat lain. Ada yang mengatakan, oh itu terjadi tapi izinnya belum keluar. Tidak, humanisasi harus dengan objektif menetapkan jika itu kesalahan yang kita lakukan akibat relasi kuasa guru dan murid, akibat relasi kuasa antara pimpinan dengan yang dipimpin, maka kesadaran untuk humanis, down to earth, kembali turun membumi. Karena amar ma'ruf itu adalah menempatkan manusia secara objektif, menempatkan dirinya sebagai pelayan di atas muka bumi ini. Tidak boleh terjadi penjajahan manusia kepada manusia lainnya. Maka kemudian konsepsi ini harus sejalan dengan konsep yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, yang diartikan sebagai liberasi. Liberasi itu pembebasan, bukan membuat orang liberal, tidak, tetapi membawa diri kita tunduk kepada sebuah sistem yang Allah telah berikan di atas muka bumi. Sistem pengetahuan, lewat model pembelajaran. Tidak ada aturan agama yang melarang orang di level strata paling bawah untuk menikmati ilmu pengetahuan. Perintahnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun likulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh muslim.
Tapi kita tahu dunia penjajahan pernah menentukan model pendidikan yang boleh diikuti oleh warga bangsa yang dijajah. Kalau bukan bangsawan, kalau bukan dari keturunan ningrat, nggak boleh masuk sekolah. Maka orang-orang miskin makin miskin, orang bodoh makin bodoh. Sekarang zonasi menetapkan hal yang mirip-mirip, yaitu apa? Secara formal disebut zonasi, tetapi di belakangnya ada orang yang masih bermain di bawah meja. Bahkan yang mengerikan, saat meja-mejanya dibawa juga untuk mencari keuntungan. Maka wa tanhauna 'anil munkar adalah bentuk liberasi yang tegas terhadap apa? Membebaskan orang dari sistem pengetahuan materialistis, kapitalistis, untuk menegaskan bahwa nilai-nilai kerahmatan dibawa oleh agama ini. Bagian yang harus kita rawat bersama-sama. Liberasi sistem sosial, pembebasan orang dari belenggu sistem sosial yang pada waktu itu bertransformasi dari agraris menuju industri. Misalnya kita tahu sistem ini menghilangkan orang per orang. Keberadaan mesin, teknologi yang saat ini sampai kepada artificial intelligence, berapa juta lapangan kerja yang berpotensi hilang. Di jalan tol yang dulu ditunggui oleh orang sudah berganti dengan mesin dan kartu. Dalam waktu dekat kartunya tidak dipakai, tangan tidak perlu keluar dari kaca depan. Bahwa ada satu fase di mana kita mengalami disruption. Teknologi begitu cepat menghabisi mereka yang tidak siap dengan perubahan. Itu kenapa agama dari awal mengajarkan kita untuk adaptif terhadap perubahan. Tidak boleh ada yang merasa tenang dan nyaman saja karena perubahan adalah sunnatullah. Maka dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu harus dimulai dengan kesadaran ma bi anfusihim yang ada di dalam nafas kita, jiwa kita, kesadaran humanis kita. Liberasi sistem politik untuk membebaskan sistem politik dari otoritarianisme, diktator dan neo-feudalisme. Saya ingat betul ketika Mas Kunto Wijoyo menafsirkan bagian ini dengan 3 landasan sosial profetik. Karena negara kita saat itu sedang dikangkangi oleh kekuasaan otoriter bertahun-tahun, sehingga resolusi jihad yang tadi di awal saya sampaikan sebagai pencetus lahirnya Hari Santri berpuluh-puluh tahun tenggelam, tertidur, dikebumikan di bawah buku sejarah formal yang diajarkan di sekolah-sekolah. Tidak ada Pak yang tahu itu. Baru setelah reformasi ini dikembangkan kembali untuk mengingat kenangan hebat keterlibatan ulama pesantren terhadap pembebasan penjajah di negeri ini. Itu kenapa kemudian setelah kesadaran itu terjadi, wa tu'minuna billah, di fase yang ketiga adalah transendensi. Setelah humanisasi, liberasi, maka transendensi harus terus dijaga dan dirawat untuk meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat pemegang otoritas kehidupan kita semua. Kesadaran ini harus terus dibangun menjadi rujukan utama di dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari relativisme penuh, nilai tergantung pada golongan yang dominan di masyarakat. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menghindar dari klaim dominan kelompok masyarakat, tetapi ketika kesadaran tertinggi adalah Allah sebagai Tuhan kita, maka seluruh manusia berkesadaran ini akan sampai pada titik transendensi. Dialah yang kita sembah. Ikhwah fillah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita menyadari bahwa tugas ini tidak ringan. Tetapi setelah kita ini ada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Ledakan penduduk dalam waktu dekat sudah akan dihitung. Dan kelompok-kelompok demografi memaksa kita harus mengenali bukan sekedar wajah mereka sebagai anak cucu kita, tetapi karakter mereka yang berbeda satu sama lain dengan perubahan yang sangat cepat. Sebagian kita ada yang masih masuk di kelompok silent generation, mungkin kelahiran di bawah tahun 45, kakek nenek kita, tetapi itu pun sangat sedikit jumlah. Atau kelompok baby boomers dari kelahiran pasca Perang Dunia Kedua hingga tahun 64, atau kelompok X
setelah kelahiran 65 hingga tahun 80, atau di atas itu kelompok milenial dari tahun 80 hingga 1995, atau setelah 1995 kelahiran sampai 2011 yang disebut dengan Z Generation atau Gen Z, atau yang 2012 ke sini yang disebut dengan Alpha Generation. Mereka dengan karakternya masing-masing butuh pendampingan yang betul-betul penuh kesadaran dari kita, orang tua yang Allah masih izinkan hidup di antara peradaban yang berbeda satu sama lain. Maka itu kemudian di bagian akhir saya ingin menegaskan untuk tugas kita semua setelah ini, agar jangan diam saja di tempat, minimal kita bergerak, karena dalam pergerakan ada keberkahan. Kalau mampu pergerakannya lebih jauh, maka apa yang Allah tegaskan kepada kita semoga bisa kita jadi pegangan. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu ke seantero bumi agar mampu melihat apa saja manfaat yang diambil dari kaum yang pernah mendustakan, sehingga mereka menjadi kenangan di bagian negara, bangsa dan tanah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.